Halo Tribuners, ketemu lagi nih di Tribun Lampu Wiki bersama dengan Kiki Novilia. Tribuners kalian gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Tribuners kalian, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang keren banget deh. Waduh, pasti Tribuners kalian udah pada kenal, pada tahu nih ya. Di samping di sebelah kiri Kiki ini ada Kak Febika atau Kak Ibef dari Mr. and Mrs. Bisa disapa dulu gak nih Kak? Halo, selamat siang ya. Selamat siang Tribuners. Aku Ibef dari Mr. and Mrs. Mau ngapain nih kita? Nah, buat Tribuners kalian yang penasaran nih kita hari ini bakal ngapain, makanya harus stay tune terus sampai dengan selesai karena kita hari ini bakalan banyak nih mau pasti tes soal Mr. and Mrs. Langsung aja yuk. Halo Kak Ibef. Halo Kak Kiki. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Sedikit lapar aja. Nanti habis ini kita makan ya bareng ya. Nggak kode loh. Gimana? Nah Kak, hari ini kan kita bakalan ngebahas tentang Mr. and Mrs. nih. Mungkin Tribuners kalian juga penasaran nih, gimana sih dulu tuh awal mulanya gitu terbentuknya band ini? Untuk Mr. and Mrs. sendiri tuh dari terbentuknya 2012, penghujung 2012, cuman aku lupa tanggalnya berapa, kayaknya kisaran bulan November deh. Terus kita bikin di 2012 itu langsung nekat bikin mini album padahal belum pernah manggung. Oh iya. Jadi dari mini album itu rilis setelah berapa bulan, sebulan kita bikin mini album itu cuman sebulan karena itu konsep pertamanya kan duo, jadi kayak cepat gitu bikinnya, nggak ribet. Terus rilis sekitar sebulan, udah sehabis rilis si gitaris harus cabut ke kota lain gitu. Sesingkat itu. Sesingkat itu ya. Nah, apa tuh yang kira-kira mendasari gitu? Oke nih, kita bakalan bikin band gitu. Ini sebenarnya bukan band ya, tapi kayak duo gitu kan kalau konsep awalnya ya. Karena ini Mr. and Mrs. ini pecahan dari personil band yang tadinya si gitaris itu dan aku adalah dua personil dari salah satu band indie juga. Dulu ada namanya Jack Lo gitu, band-band ya kayak reguleran, kayak weddingan gitu-gitu. Terus bubar bandnya, yang tersisa yang masih satu visi dan misi, aku dan si gitarisku yang cabut ke kota lain itu gitu. Dan kenapa kita bikin duo ya karena cuman kita berdua, jadi cuman sesimpel itu sih sebenarnya gitu. Terbentuklah Mr. and Mrs. 2012 udah lumayan juga ya kayak. Lumayan, lama banget. Sekarang aja 2020 sudah mau berakhir ya. Nggak kerasa ya 2020 ya. Bener. Nah terus Kak, kalau misalkan di awal itu kan pembentukannya Mr. and Mrs. gitu, itu genre gitu yang pengen di dalamnya sama Mr. and Mrs. ini apa sih Kak? Awalnya banget sih genrenya tuh kita kayak folk pop gitu karena cuman vokal, gitar sama keyboard dikit-dikit gitu aja. Sampai sekarang genrenya ke-upgrade sendiri, berkembang sendiri karena Mr. and Mrs. bisa konsisten kayak sekarang juga kan melewatin berbagai macam drama perbenan ya, kayak gonta-ganti personil, kayak ya macam-macam drama lainnya sampai terbentuklah genre yang sekarang gitu. Yang sekarang pun genrenya apa ya? Nggak folk sih, cuman lebih ke pop atau progresif gitu. Jadi beda banget sebenarnya konsep yang sekarang sama yang Awal pertama banget dibentuk di 2012 kemarin tuh beda banget sebenarnya gitu. Kalau misalkan dari genrenya itu gitu ya kayak itu emang target pendengar dari Mr. and Mrs. ini sebenarnya kalangan apa sih Kak? Kalau untuk target pasarnya sendiri sih pinginnya itu dari anak SMA, kuliah, terus orang-orang kerja gitu sih. Itu sih kalau misalnya bisa mencakup luas di luar market yang kita tuju ya why not gitu, malah blessing untuk kita gitu. Malah lebih bagus juga ya Kak ya. Pengennya gitu. Terus tadi kan Kak Ibef juga udah nyinggung nih Kak soal drama perbenan gitu ya. Iya. Ada sedikit rombak dari formasinya gitu. Kalau misalkan misalnya sendiri tuh berapa kali Kak mengalami perombakan gitu? Untuk perombakan berapa kali ya? Sekitar kalau konsep sih 3 kali perubahan konsep. Kalau untuk personil itu yang berubah itu gitaris aja. Jadi awal itu kan duo, si gitaris cabut ke kota lain,
Terus aku mulai lagi dengan konsep super band, maksud super band yang full band gitu, ada gitarnya, ada bassnya, saxophone, ada piano, ada full drum, sempat selengkap itu gitu loh Mr. and Mrs. Sampai akhirnya kita seiring berjalannya waktu, gitaris pun harus cabut lagi, terus terkikis pelan-pelan, maksudnya mana yang nyaman nih lagu atau persona-persona atau musik yang bakal kita bawakan nih. Jadinya si gitaris cabut, aku beberapa kali gonta-ganti gitaris kemarin, sekitar 3-4 kali, sampai memutuskan untuk settle dengan konsep yang sekarang malah nggak pakai gitar. Jadi yang untuk sekarang tuh cuman drum, bass, sama vokal aja. Oke. Dari yang benar-benar super band tadi aku sebutkan, super lengkap banget bandnya. Tuh. Wah, terus apa sih Kak yang mendasar, yang apa ya menjadi alasan gitu kan? Awalnya udah lengkap banget, udah lengkap itu, dan sekarang semakin minimalis lagi. Apa ya alasannya? Nyari titik nyamannya aja sih gitu. Kita kan nggak cuma untuk band-bandan aja, tapi untuk kerja dan melakukan hal yang kita cintai, pasti kita cari di titik mana kita sampai nyaman dan bakalan nyaman untuk melakukan seterusnya gitu. Dan proses sampai Mr. and Mrs. bisa settle dengan konsep yang sekarang ya harus melewati gonta-ganti personal tadi itu sampai konsep yang sekarang bikin kita semua nyaman gitu. Nah, itu pergantiannya tuh di tahun berapa aja tuh Kak? Aku lupa sih persisnya ya. 2012. Terus aku sempat vakum sekitar setahun lebih dikit. Tapi masih ngeband, cuman nggak bawa Mr. and Mrs. gitu ya. Terus full band itu kita mulai lagi 2014-an ya, mulai aktif lagi sekitar 3 tahun pakai 2 tahun pakai konsep itu, terus berubah lagi setahun, terus sampailah di ini tahun berapa? 2018 dengan terpaksa harus menggunakan konsep yang sekarang. Dari terpaksa itu dan konsep nggak sengaja itu sebenarnya, karena tadi aku bilang kan aku gonta-ganti gitaris sampai akhirnya aku nyerah, capek, udah nggak usah pakai gitar, pakai bass sama drum aja. Itu di tahun 2018 sampai sekarang. Jadi lumayan banyak banget sih Liga-liganya ya. Tapi seru sih memang. Kayaknya sih semua anak band pernah ngerasain yang aku alamin juga sih, gonta-ganti personil dan segala macamnya gitu. Tapi susah nggak sih Kak untuk menyesuaikan diri lagi gitu dengan formasi yang baru? Lumayan susah nyari kliknya, nyari chemistry-nya. Itu nggak sebentar sih, tapi syukurnya aku sama teman-teman menghargai proses itu dan suka sama proses itu dan sabar sih. Kuncinya sabar aja sama happy gitu. Jalanin ya. Terus kan dari 2012 gitu sampai dengan sekarang 2020 udah dalam rentang waktu 8 tahun. Itu jumlah lagu dari Mr. and Mrs. udah berapa nih sekarang? Jadi sebenarnya kalau misalnya dari konsep pertama sampai 2012 sampai 2020 ini, Mr. and Mrs. sebenarnya total punya sekitar 10 lagu. Karena di 2012 kan tadi aku bilang langsung nekat ngeluarin mini album kan, itu ada sekitar 4 atau 5 lagu. Dan yang 2019 kemarin kita juga baru rilis mini album 5 lagu lagi, jadi total 10 lagu tapi dengan konsep yang berbeda. Nah, yang sekarang Mr. and Mrs. blow up yaitu di mini album yang terbaru yang baru rilis di 2019 kemarin, karena yang 2012 kan jomplang banget nih materinya, jadi kita blow up yang baru terilis aja gitu. Mungkin someday si yang album yang di 2012 bakal kita pikirin untuk gitu ya? Mungkin di repackage atau di ya jamming-jamming buat apa ya buat nostalgia gitu sih. Kalau Mr. and Mrs. ternyata dulu udah sempet bikin lagu juga gitu, bikin mini album juga. Oke, dari 10 lagu itu emang semuanya diproduksi sendiri gitu Kak? Kita produksi sendiri, benar-benar mandiri, benar-benar indie, benar-benar DIY. Gitu. Itu biasanya kalau misalkan di Mr. and Mrs. biasa nih nulis lagunya itu siapa? Kalau untuk nulis itu, untuk liriknya itu pure dari album pertama sama album yang terbaru ini aku semua. Kalau untuk musik kita kerja sama bareng sama player-player yang lain gitu. Jadi biar biar ngeblend teman-teman maunya seperti apa nih musiknya, biar kita semua nyaman, kita semua enak bawain musik kita di panggung. Jadi kawin aja nanti kalau misal kita manggung bareng bisa kawin
di atas panggung bareng gitu. Wah, itu biasanya kalau misalkan dari 10 gitu ya kayak itu kan diproduksi sendiri, ditulis sendiri nih sama Kak Ibel. Biasanya menceritakan tentang apa sih Kak lagu-lagunya? Banyak, kayak tapi sih lebih umumnya tentang kehidupan sih ya, karena inspirasi terdekat kita kan soal hidup kita, hidup orang-orang di sekeliling kita gitu sih, palingan mostly tentang hidup, kayak proses mencari jati diri, cinta-cintaan juga ada tipis-tipis, terus apa ya, masa depan, masa lalu gitu-gitu lah. Hidup pokoknya hidup. Ciu. Ada cinta-cintaan juga ternyata ya Kak ya. Harus biar pemanis ya, pemanis. Nah terus menarik juga nih Kak, ada juga pertanyaan dari Tribuners sekalian nih yang dititipin ke Kiki katanya. Oh betul. Kenapa sih kalau misalkan rata-rata gitu ya lagu-lagunya Mr. dan Mrs. itu kebanyakan bahasa Inggris atau mungkin malah semuanya? Semuanya, bahkan dari mini album pertama sampai mini album terbaru juga semuanya bahasa Inggris. Karena memang apa ya, malah lebih susah tuh nulis lirik bahasa Indonesia. Kalau aku ya, kalau yang lain nggak ngerti karena ya beda-beda juga ya penulis lirik. Kalau aku lebih nyaman dan lebih cepet itu pakai bahasa Inggris. Karena kalau bahasa Indonesia aku kayak nggak mau yang asal nulis aja gitu, harus sering-sering baca buku atau ya pokoknya aku nggak boleh asal ngeluarin kata-kata aja yang sembarangan gitu, karena aku nggak mau karyaku juga bakal sembarangan aja didengar sama orang, pengertiannya juga bakal sembarangan atau terkesan asal-asal gitu. Menurutku effortnya untuk menulis lirik Indonesia harus lebih better dibandingkan si bahasa Inggris tadi gitu sih. Tapi mungkin untuk next, untuk bikin single atau album baru, mungkin aku akan men-challenge diriku untuk mencoba nulis lirik bahasa Indonesia sih. Udah banyak yang request juga sih, cuman aku kayak bingung masukin konsepnya seperti apa ya di lagunya Mr. and Mrs. yang memang selama ini orang-orang taunya bahasa Inggris semua gitu. Harus hati-hati sih. Soalnya banyak tuh kayak nanyain kira-kira ada gak sih gitu lagu-lagunya Mr. and Mrs. yang bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Lampung katanya gitu kan. Aduh, aku orang Jawa sebenarnya. Tidak menguasai bahasa Lampungnya. Coba nanti ya kita doakan aja nanti next ada yang bahasa Indonesia. Pasti ada sih, cuman nggak tahu kapan. Oke, berarti bakalan kita tunggu semuanya ya. Terus Kak, soal misalnya musisi ini, Ya. ini kira-kira ada di bawah naungan label musik apa sih Kak? Enggak, dari awal sampai sekarang enggak. Karena kita produksi segala macamnya sendiri, memasarkan juga sendiri. Belum pakai label-label gitu belum. Nggak tahu nanti ya gitu. Karena masih nyaman untuk apa-apa dikerjakan sendiri. Cuma nanti kalau misalnya udah capek atau gimana, kita pasti minta bantuan dari tim record label gitu sih. Karena kan itu gunanya kan untuk membantu kita memasarkan atau produksi segala macam gitu sih. Terus berarti kalau misalkan untuk video-video di YouTube itu semuanya produksi sendiri kan? Dari tim Mr. Mrs. juga ada tim cabutan gitu sih, nggak yang bukan Mr. Mrs. punya tim video sendiri, foto sendiri, enggak. Kita masih yang bisa nolongin Mr. Mrs. nggak, kosong nggak, bla 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 gitu, masih yang alhamdulillahnya banyak banget teman-teman yang mau support dan bantu Mr. and Mrs. sampai sekarang gitu. Karya-karya Mr. and Mrs. juga bisa terpackaging dengan ya lumayan rapih lah ya. Itu juga dibantu sama banyak teman-teman gitu. Jadi Mr. and Mrs. juga sampai sekarang bisa konsisten sampai sekarang juga karena apa ya, support system yang luar biasa. Seneng deh. Mandiri banget ya. Terus Kak, kalau misalkan untuk mandiri banget kayak gitu ya, maksudnya bikin lagunya sendiri, kemudian bikin video klipnya juga sendiri gitu, itu kira-kira makan waktu berapa lama sih Kak? Makan waktunya sih nggak terlalu lama ya, apalagi kalau misalnya udah pada semangat gitu, sekitar sebulan 2 bulan lah, paling mentok 3 bulan gitu ya untuk produksi video. Bahkan video bisa lebih cepet sih, nggak terlalu lama sih, paling lama 3 bulan kita. Oke, 3 bulan udah selesai semua itu ya? Udah, karena juga ya sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling ngontrol gitu. Dan aku pun biasanya juga punya timeline sendiri. Jadi sebulan ini kita bakal ngapain aja itu sudah aku upload sendiri, tanggal sekian upload apa, tanggal sekian kita bikin apa gitu. Gitu sih. Harus diperbaiki lagi manajemennya, pelan-pelan kita upgrade bareng-bareng, nggak cuma di musiknya ya. Percuma kalau misalnya kita cuma bikin musik atau karya-karya lain tanpa di-manage dengan benar, dipasarkan dengan benar. Sama-sama saling belajar. Terus
Terus kalau misalkan sejauh ini untuk cara promosinya dari Mr. and Mrs. itu seperti apa Kak? Palingan kalau promosi sih pastinya kita sebar media ya, nggak cuma media di Lampung aja, tapi di luar Lampung pun, terus juga di Spotify dan platform musik digital yang lagi musim sekarang ya, Spotify, Joox, iTunes, terus ada yang baru Reso juga, terus di YouTube gitu-gitu. Masuk YouTube? Iya, YouTube juga, kita YouTube ada, gitu. Instagram gitu, sering-sering nyampah di Instagram Mr. and Mrs. Di pribadiku juga harus promo gitu, tiap-tiap personil juga bantu promo gitu. Jadi itu lebih mempermudah gitu, jadi mencangkup marketnya bisa lebih luas gitu. Tapi Kak, kalau misalkan kita ngomongin soal musik indie Lampung gitu ya, itu kira-kira susah nggak sih untuk bisa bertahan di industri musik di Lampung ini? Kalau untuk soal bertahan atau enggaknya sih, susahnya sih lebih susah kontrol diri sendirinya mungkin ya, kontrol diri sendiri, terus sama timnya juga. Yang bikin susah itu sih menurutku. Kalau sepengalamanku ya, dan dari sekeliling temanku juga circle musisi-musisi Lampung tuh, ya dengan culture-nya Lampung yang seperti ini ya, rata-rata kan yang masih menggebu-gebu tuh yang ngeband dari kuliah gitu, nanti lulus kuliah sudah kerja, bingung lagi mengatur waktunya, terus jadinya kayak udahlah males lah, udah bubar gitu, terbengkalai begitu saja gitu. Nah, susahnya di situ sih untuk waktu dan menyesuaikan culture, dan prioritas orang kan beda-beda juga sih gitu. Paling itu sih. Lebih ke kontrol diri masing-masing aja gitu. Menurutku ya, sih ya. Tapi kalau misalkan dari target pendengarnya gitu, itu kira-kira ada kesulitan nggak sih Kak untuk bisa diterima oleh pasar gitu? Kalau Mr. and Mrs. sendiri susah, dan kita sudah tahu dari awal bikin musiknya Mr. and Mrs. yang sekarang tuh sudah tahu resikonya ini pasti bakal susah nih, nggak langsung yang kita kasih denger ke orang langsung suka itu jarang gitu, harus effortnya harus lebih kenceng gitu, kayak yang tiap hari diatur gimana promosinya biar lama-lama orang-orang denger terus gitu, kita sebarkan kemana-mana gitu sampai ya pakai waktu sih, nggak yang singkat langsung suka instan gitu. Dan malah senang aja gitu sama prosesnya, lagi-lagi aku sama teman-teman senang menjalani prosesnya gitu, jadi nggak yang menggebu-gebu harus nggak ada yang dengerin gini-gini, enggak, karena kita happy dan nyaman di saat manggung bawain lagu yang sudah kita bikin bareng-bareng gitu, jadi di atas panggung kayak energinya bertiga sampai aja gitu sih, lebih ke sana sih. Kalau bilang susah ya susah, cuman ya it's okay gitu, sudah resikonya Mr. and Mrs. Dan kalau misal konsisten, aku yakin kayak pasarnya nanti pasti tercipta sendiri gitu. Sekarang udah terbukti ya kayak sekarang untuk penggemarnya Mr. and Mrs. udah gimana? Amin. Tapi Kak, kalau misalkan untuk penggemar itu ada sebutannya nggak sih? Enggak. Kayak fanbase gitu. Enggak. Aku sama teman-teman nggak ada yang belum mikirin sampai sejauh sana sih, kayak kalau kita kayak masih merasa belum sebesar itu juga, terus masih banyak PR yang harus kita lakukan, proses-proses yang lainnya juga. Jadi belum kepikiran bikin fanbase nama atau apa. Next time ya nanti ya mungkin ya. Ya mungkin. Harus dong Kak, karena kan sekarang udah banyak banget nih penggemar-penggemarnya. Belum deh, nanti aja, nggak tahu kapan. Fokusnya belum ke sana dulu. Berkarya aja dulu. Siap. Terus Kak, kalau misalkan di band-band indie gitu ya, apalagi di Lampung ini kan sekarang makin lama makin menjamur gitu ya. Itu kira-kira yang menjadikan ciri khas gitu Mr. and Mrs. gitu, atau keunikan ciri khas ada nggak sih? Ada dong. Yang nggak ada gitar. Band mana coba yang berani ngeband nggak pakai gitar gitu? Kalau nggak Mr. and Mrs. Kalau di Lampung ya, kalau yang di lain aku nggak tahu ya. Kalau kita jualannya yaitu unik, tapi sebenarnya nyusahin ya konsep kayak gini, karena setiap manggung kayak kita puter otak, anjir ini nggak ada gitar, terus bassnya drumnya juga kita kan nggak pakai yang drum full set drum gitu, karena kita ngakalin pakai bass box itu lebih versi simpelnya dari drum yang full set gitu, karena supaya si sound bassnya nggak ketutup, jadi kita muter otak, kita ngakalin tetap ada drumnya, cuman nggak terlalu yang full set gitu, biar ngeblend dengan musiknya. Nyusahin, cuman alhamdulillah kita sudah mulai menemukan kayak formula-formula supaya orang-orang bisa menerima konsep kita yang memang sepi dan kadang garing di atas panggung, yang nggak megah kayak band-band yang full personil gitu sih. Tapi malah itu justru yang menarik perhatian nggak sih? Iya. Tapi itu konsepnya unik tapi nyusahin untuk kita sih sebenarnya. Cuman ya lama-lama it's okay sih, kayak seru aja.
Seru ya. Nyusahin. Terus sejauh ini nih Kak, itu Mr. and Mrs. sudah pernah manggung kemana aja sih? Untuk manggung kita, kalau di yang di luar Lampung ya, Jakarta, Bandung, Bali pernah. Terus kalau yang Sumatera itu Jambi, Batu Raja, Palembang, Medan. Medan nggak sempet. Terus apa lagi ya? Kayak udah deh. Udah itu. Oh, lumayan gitu ya banyak. Alhamdulillah sih. Lumayan banyak temennya gitu, nambah-nambahin temen gitu sih. Jadi jalan-jalan bareng kan sambil memperkenalkan karya gitu. Happy. Itu kalau misalkan dari untuk apa ya touringnya itu sendiri, itu memang digagas oleh Mr. and Mrs. atau ada event lain yang diikutin gitu? Mr. and Mrs. sendiri. Oh berarti itu emang bener-bener konser touringnya Mr. and Mrs. Lebih tepatnya kayak turnya itu lebih untuk rangkaian dari promosi mini album kita yang kita rilis di 2019 kemarin. Jadi kita rilis Juni atau Juli aku lupa. Dari situ selang 2 bulan kita mempersiapkan untuk tur mandiri. Pertama ke kota Jakarta. Nah sebenarnya serunya lagi tuh kayak aku dan teman-teman juga putar otak karena kita nggak bisa yang tur. Karena rata-rata kalau misalnya tur band itu kayak yang seminggu ganti-ganti kota mulu gitu ya, sehari satu kota, besoknya estafet gitu-gitu. Nah kalau misalnya Mr. and Mrs. ini kemarin bikin konsep sendiri, tagline-nya tur akhir bulan. Jadi kita melaksanakan tur di setiap akhir bulan. Kenapa? Karena problemnya sebenarnya di aku, karena aku kantoran kan, jadi nggak bisa yang cuti seminggu full gitu, itu susah banget. Jadi kita ngakalin kayak yang aku paling cuti cuma sehari 2 hari di akhir bulan habis gajian di weekend biasanya. Jadi kita atur di sekitar 3 atau 4 hari di satu kota tapi beberapa titik gitu. Jadi kemarin di Jakarta pertama dapat 3 titik, terus bulan depannya di Bandung dapat 4 titik, terus titik selanjutnya aku ke Sumatera kemarin ke Jambi dapat 2 titik gitu-gitu deh. Paling kita karena apa ya, semakin terdesaknya kita ya, tapi harus kita promosi ini, kita harus tur nih gitu. Jadi teman-teman sama aku pun kayak langsung harus sekreatif mungkin tetap jalan, gimana caranya ini tur tetap jalan dengan waktu dan yang terbatas gitu, harus tetap jalan. Itu dari kapan sampai kapan Kak? Turnya? Untuk turnya kan kita tuh start, aku lupa deh, September 2019 ya? Akhir bulan lalu kok gitu, sebelum pandemi kayak gini ya. September, Oktober ya, September, Oktober, November itu sekitar 3 bulan itu sih, di setiap akhir bulan, tiap bulan tadi gitu. Gimana antusiasme dari masyarakat di kota-kota itu? Senang, kayak apa ya, kita perjalanan darat tuh capek tuh berkilo-kilo sama teman-teman kan, bawa alat banyak gitu. Nyampe di sana itu bikin mood buzzer itu karena antusias mereka welcome sekali dengan musik yang Mr. and Mrs. bawakan, terus orangnya ramah-ramah, kayak ya mood buzzer kita langsung semangat gitu. Kita dari Lampung nih punya musik seperti ini gitu ya. Pride aja kalau Lampung bisa sampai ke kota ini bawakan lagu sendiri. Terus happy banget. Pengen lagi sih, kan pandemi. Iya. Emang pandemi ini benar-benar. Kalau pandemi ini sekarang berarti emang sama sekali nggak ada kegiatan manggung atau gimana Kak? Kemarin tuh terakhir manggung Maret, terus virtual sih, kebanyakan virtual. Virtual nge-gigs gitu, live streaming gitu-gitu. Terus kemarin kayak yang ada mulai lagi manggung beneran itu kayak ada soft opening coffee shop gitu, dengan tetap aja ya manggungnya nggak yang luas banget karena pandemi juga kan, harus protokol kesehatan juga harus tetap disiplin gitu sih. Itu untuk live streamingnya gitu atau konser virtualnya bisa diakses di mana tuh Kak? Kalau itu tuh kayaknya di hari hanya itu deh. Ada satu yang didokumentasikan itu, ada kemarin bareng sama Suara Mas. Itu ada nama YouTube-nya itu Suara Mas Music bla 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 gitu. Ya, ada. Pokoknya nanti kalau misalnya teman-teman ada yang kepo atau penasaran ini live
live-nya Mr. and Mrs. seperti apa gitu, terus musiknya ada apa aja. Teman-teman bisa cari di YouTube itu keywordnya MRN MRS, itu disambung dan huruf kapital semua. Nanti ada berbagai macam list Mr. and Mrs. manggung di mana, lagunya apa aja. Keywordnya MRN MRS gitu. Sesimpel itu. Ketemu di YouTube ya. Iya. Terus kalau misalkan untuk aktivitas di pandemi ini sendiri gitu Kak, itu ada aktivitas apa lagi di Mr. and Mrs.? Palingan kemarin sempat kayak istirahat gitu, terus sekarang sudah mulai bangkit lagi, ngumpulin mood lagi. Karena pandemi kan bikin mager kadang ya, pengennya rebahan aja gitu ya. Cuman gak boleh lama-lama liburnya. Sekarang kita lagi mempersiapkan untuk perilisan single sih, yang rencananya bakal, insya Allah akhir tahun ini kita bakal rilis single dan video klipnya. Wow. Doakan ya. Sekarang progresnya udah berapa persen itu Kak? Sekitar berapa ya? 75 lah. 75. Di akhir tahun ini Insya Allah. dirilis. Insya Allah. Oke, berarti kita bakalan selalu nih. Iya. Akhirnya ya bikin karya baru lagi gitu. Ya semoga lancar. Ini tentang apa? Judulnya ada nggak? Udah ada. Ada, tapi masih rahasia. Pokoknya kayak permintaan maaf gitu aja. Cluenya permintaan maaf. Entah itu permintaan maaf sama siapa, sama mantan atau sama siapa gitu, nggak tahu ya. Pokoknya minta maaf ya. Gitu. Siap. Terus Kak, kira-kira nih ke depan nih hal apa lagi sih yang bakal dilakukan sama Mr. and Mrs.? Selain perilisan single itu, hal yang paling utama job desk-nya para musisi ya berkarya. Terus berkarya aja. Sisanya menyesuaikan situasi dan kondisi dari pandemi ini juga kan ya. Pengennya sih tour lagi, pengen banget kan, kayak kemarin udah rencana mau kemana, aduh gara-gara pandemi kita harus pending gitu. Ya semoga dengan kalau misalnya pandemi udah kelar, kita bisa lebih aktif lagi dari sekarang gitu. Nah, sebelum kita nutup pertemuan kita hari ini Kak, ini ada pesan-pesan yang pengen disampaikan kepada teman sekalian yang juga mungkin fansnya dari Mr. and Mrs. nih. Apa ya, pesannya sih Jangan tetap dengarkan lagu-lagu. Iya. Kalau itu harus ya. Jangan lupa untuk dengarkan semua lagu-lagu Mr. and Mrs. di berbagai macam platform musik digital, Spotify, YouTube juga ada, Joox dan teman-temannya itulah ya. Dengan keywordnya tadi yang sudah aku sebutkan MRN MRS. Kalau di YouTube jangan lupa subscribe biar makin banyak gitu ya. Sisanya ya semangat aja. Untuk teman-teman yang mau berkarya, nggak cuma musik aja ya, tapi ya berkarya apapun itu yang bisa bikin kamu happy. Semangat. Banget. Terus Kak, kira-kira boleh nggak nih untuk nyanyiin salah satu lagunya Mr. and Mrs.? Oh, gitu. Refnya aja mungkin ya. Oke. Boleh. Judulnya Daydreaming ya. Ntar aku ingat refnya. Udah lama nggak manggung. Ini refnya aja. We touch the sky with our little mind, and we as they dance and they will having fun, and we grow older, if you let me dream, they will grow bigger. Yeay, keren banget suaranya ya. Ada ciri khasnya sendiri gitu kalau misalkan untuk vokalnya Mr. and Mrs. ini. Makasih banyak ya Kak. Sama-sama Kak udah Kiki. sharing ke para sekalian. Anytime. Semoga kedepannya makin lancar nih ya. Amin. Sukses untuk Mr. and Mrs. Untuk kita semua ya. Oke, Tribuners, itu tadi ya bincang-bincang seru kita nih sama Kak Ibef dari Mr. and Mrs. Wah, keren banget. Nah, makanya Tribuners sekalian jangan lupa untuk terus tontonin video-video di Tribun Lampung Wiki karena kita punya banyak banget video-video menarik buat kalian semua. Jadi kita undur diri, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.